banget ya konten sekarang itu. Oke, kita akan masuk ke materi kedua, submateri kedua dari modul foundation, yaitu menemukan niche content. Karena kalau kamu sekarang sadar, di Instagram, di TikTok, di mana-mana itu udah kayak lautan konten. Banyak banget konten dengan beragam tema dan banyak banget juga tema yang mirip dengan tema yang mau kamu terjuni. Ya nggak? Jadi kalau misalnya kamu menargetkan semua orang, kamu nggak membuat suatu tema konten yang spesifik, itu ibaratnya kamu nyemplung ke lautan konten. Orang akan sulit mengingatmu karena kamu nggak punya pembeda, kamu nggak punya nilai uniqueness di situ. Oleh karena itu penting untuk kita tahu dan menentukan niche konten kita. Bukan niche dari produk yang kita jual, tapi niche dari konten kita. Target market spesifik untuk konten kita. Oke, sebenarnya apa sih niche konten itu? Kalau misalnya kita bahasakan, niche konten ini adalah target market spesifik atau sekelompok orang yang memiliki masalah spesifik dan mereka itu mencari solusi yang spesifik. Kenapa kok spesifik? Jadi, gimana dong supaya kamu mudah diingat oleh orang? Gimana dong supaya kamu itu punya pembeda yang jelas dengan orang-orang lain yang ada di lautan konten itu? Yang pertama, topik kontenmu yang ideal itu perlu spesifik. Jadi, kamu juga perlu memiliki market spesifik. Market spesifik yang punya masalah yang spesifik dan mereka mencari solusi yang spesifik juga. Aku ulangi ya, jadi ada 3 spesifik nih. Market spesifik yang punya masalah spesifik dan mereka mencari solusi yang spesifik. Spesifik. Kenapa seperti itu? Nah, inilah yang disebut dengan niche. Niche dari kontenmu. Jadi, kontenmu tidak akan menyasar ke semua orang, melainkan kontenmu akan nyasar ke market yang spesifik. Karena apa? Karena kamu ingin membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dengan menghadirkan solusi yang spesifik juga. Gitu. Kenapa kok perlu spesifik? Yang pertama, ketika kamu membuat konten dengan market yang spesifik, kamu akan lebih mudah untuk mendominasi market. Bisa jadi di niche itu belum banyak nih konten creator yang membuat konten seperti yang mau kamu bikin. Atau kamu juga akan lebih mudah untuk meningkatkan engagement. Karena orang jadi notice, oh ada suatu hal unik yang kamu produksi dan tidak ada di konten creator yang lainnya. Yang ketiga, lebih menguntungkan dan lebih mudah untuk closing. Jadi setelah tahu bahwa kamu perlu menentukan target market spesifik yang mereka itu punya masalah spesifik dan mencari solusi spesifik, sekarang kamu bisa rangkum itu semua dalam niche statement. Aku akan bacain. Niche statement itu bunyinya gini. Niche aku adalah titik-titik yang fokusnya adalah titik-titik untuk bisa mencapai titik-titik tanpa harus melewati masalah titik-titik. Nah, titik-titik ini nanti yang perlu kamu isi untuk menjadi pembeda dalam kontenmu. Contohnya nih ya, kalau contoh aku bikin niche aku adalah literasi anak muslim yang fokusnya adalah ibu-ibu muda usia 25-35 tahun untuk bisa punya anak cerdas dan soleh tanpa harus marah-marah dan bingung cari bahan saat ngajarin agama. Ini contoh niche untuk konten aku. Nah, niche teman-teman mungkin bisa sama, mungkin juga berbeda. Kalau sama gimana dong? Nggak masalah. Niche bisa sama, tapi konten yang diproduksi akan berbeda karena kamu nanti akan belajar untuk menemukan pembeda kontenmu dibandingkan dengan konten creator yang lainnya. Nah, setelah kamu menemukan niche, sekarang kamu perlu untuk mencari topik konten yang akan kamu bikin di sosmed kamu. Meskipun produknya sama, meskipun niche-nya sama, tapi topik konten ini bisa berbeda sesuai dengan passion dan pengalaman kita masing-masing. Misalnya nih, produk yang akan kita jual di belakang konten kita adalah buku anak Islami. Kemudian target marketnya mamah muda usia 25-35 tahun. Topik kontennya, topik besarnya adalah literasi dan buku. Nah, dari topik literasi dan buku ini bisa diturunkan ke dalam subkonten literasi anak usia dini. Dari literasi anak usia dini ini bisa diturunkan lagi menjadi mikrotopik buku dan kisah teladan untuk balita. Meskipun mikrotopiknya sama-sama buku dan kisah teladan untuk balita, kalau yang bikin aku dan yang bikin kamu bisa jadi kontennya akan berbeda dan aku yakin pasti berbeda. Nah, kalau kamu nanti bingung gimana ya caranya nyari topik konten yang oke, topik konten yang ramai dan diminati oleh audiens, aku mau kasih 2 tips ya. Yang pertama adalah pakai Google Trends. Ini gampang banget dan ini quite powerful. Jadi kamu cukup buka Google Trends, kemudian kamu masukin keyword di sini. Misalnya keywordnya adalah buku anak.
Nah, terus di sini regionnya benar ya, Indonesia. Kemudian di past day ini bisa kamu ganti-ganti. Kalau past day artinya cuman pencarian kemarin aja, tapi bisa kita ganti di past 30 days. Jadi selama sebulan terakhir seperti apa tren pencariannya. Terus kategorinya bisa dipilih atau enggak, kalau kategoris aja. Terus web search-nya biarin. Nah, terus di sini kita akan lihat ada grafik nih, naik turun. Ini bukan menunjukkan quantity ya. Jadi kalau 100 itu artinya pencariannya banyak sekali, peak. Kalau 50 itu sedang, kalau di bawah 50 atau 25 ke bawah itu artinya sedikit sekali orang yang mencari. Terus kita bisa bandingin nih, kita bisa bandingin buku anak dengan misalnya buku pelajaran karena masa-masa masuk sekolah baru ya. Oke. Buku anak ini yang warna biru, buku pelajaran warna merah. Kita bisa lihat trennya, ternyata buku anak masih di atas buku pelajaran. Sekarang kita bandingin dengan yang lagi rame sekarang adalah Clash of Champions. Bagaimanakah tren pencarian buku anak dibanding dengan Clash of Champions? Ternyata sebulan terakhir Clash of Champions ini naiknya banyak banget, sedangkan buku anak itu landai, rata bawah. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pencarian buku anak itu dibandingin Clash of Champions ternyata lebih banyak Clash of Champions. Nanti topik kita bisa kita tebengin ke topik-topik Clash of Champions. Jadi tetap ada benang merah ke topik kita, tapi kita ambil ke topik Clash of Champions juga. Nah, dari Google Trends ini kita juga bisa melihat region yang mencari keyword yang kita masukin. Di sini nih yang biru adalah buku anak. Jadi ternyata yang paling banyak cari buku anak itu di Nusa Tenggara, terus di Sumatera Barat dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini yang nyari buku anak aja. Nyari buku anak itu ternyata nggak cuma buku anak, tapi orang juga banyak nyari label nama buku. Label nama buku anak, sampul buku anak SD, buku bacaan anak SD kelas 1 dan seterusnya. Tuh yang Clash of Champions juga ternyata orang mencari dengan keyword ini. Apa sih fungsinya kita tahu keyword-keyword ini? Dengan kita tahu keyword yang sedang trending, kita jadi tahu orang itu lagi minat untuk cari tahu tentang apa. Jadi kita bisa bikin konten yang nyambung dengan hal-hal yang sedang banyak dicari tahu oleh orang. Supaya orang lebih mudah untuk engage ke konten kita karena mereka menemukan sesuatu yang wah, ini sesuatu yang lagi aku cari nih. Ini sesuatu yang lagi hype nih. Ini sesuatu yang relate sama aku nih. Gitu. Kemudian cara kedua selain memakai Google Trend adalah kamu juga bisa mengamati sosmedmu. Jadi kamu bisa cek tuh di sosmedmu apa sih konten-konten yang lagi rame. Beberapa bulan yang lalu itu ada konten yang viral banget sampai aku dan beberapa teman-temanku tuh bilang ini suaranya sampai nggak bisa keluar dari kuping. Kalian tahu nggak sih yang konten sananana itu? Tapi kan itu semua konten make up ya, yang pakai gini-gini make up India. Itu trennya bertahan lama loh. Ternyata konten sananana itu sudah berminggu-minggu masih banyak aja yang posting. Artinya apa? Tren itu masih naik. Nah, kalau misalnya seperti itu, kamu bisa nebeng dengan sound sananana tapi dihubungkan dengan topik kontenmu sendiri. Misalnya kalau kontenmu adalah tentang edukasi buku anak, kamu bisa kalau di sana nana itu kan make up ya, nah kamu bisa yang digini-giniin itu buku gitu contohnya gitu. Jadi intinya untuk mencari topik yang cocok untuk kontenmu, kamu bisa menggunakan Google Trends dan juga mengamati langsung di sosmed. Dan jangan lupa perlu untuk kamu tentukan dulu niche-mu apa dan menentukan topik besar untuk kontenmu apa gitu. Selamat mengerjakan tugas yang ada di PDF dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di grup WhatsApp dan grup Telegram. Sampai jumpa.